Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya. Nah, pagi ini sebelum belajar, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita akan belajar tentang bab 1 di kelas 9 yang terdiri dari tiga subbab. Yang pertama ada dinamika Pancasila dari masa ke masa, dua nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman, yang ketiga perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama kita akan belajar tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa dahulu. Kita akan masuk masa yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan ini berlangsung pada tahun 1945 sampai 1950. 10 tahun. 10 tahun itu Pancasila mengalami berbagai penyimpangan atau berbagai tantangan. Yang pertama, terutama penggantian dasar negara. Banyak sekali yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Nah, penyimpangan yang pertama, pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso dan mengganti Pancasila dengan komunis. Ini tujuannya ya, mengganti Pancasila dengan komunis itu tujuan PKI. Seperti yang kalian tahu, PKI itu jahat sekali, kejam sekali, mereka tidak berperi kemanusiaan. PKI itu sangat jauh berbeda dengan Pancasila. Komunis itu berbeda jauh dengan Pancasila. Pancasila itu berperi kemanusiaan, makanya ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Pancasila itu mengayomi semua agama, semua suku, semua bangsa, semua bahasa itu diayomi sekali oleh Pancasila. Kemudian pemberontakan yang kedua ada DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. DITII ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. DITII ini bersifat Islam. Dia terlalu fanatik dengan Islam. Padahal Pancasila mengayomi seluruh agama yang ada di Indonesia. Sekarang ada 6 agama ya. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian tahun 1950 sampai 1959, dalam kurun waktu 9 tahun ini ada beberapa pemberontakan juga. Yang pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 25 April 1950 dan mereka sudah menguasai beberapa pulau di Maluku, yaitu Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert. Pemberontakan ini bersifat separatisme. Mereka ingin memisahkan diri dari NKRI. Jadi Maluku Selatan ini ingin berdiri sendiri menjadi sebuah negara yang merdeka. Tidak bergabung dengan NKRI. Itu namanya separatisme, memisahkan diri. Pemberontakan yang kedua ada pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, PRRI atau Permesta. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1957 sampai 1958, 1 tahun, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Mereka memberontak karena pemerintah tidak memperhatikan daerah sehingga terjadi ketimpangan sosial. Jadi,
Pemberontakan ini terjadi karena mereka itu ada sifat cemburu, karena tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah hanya memperhatikan lingkungan di sekitarnya saja. Makanya terjadi ketimpangan sosial. Kemudian tantangan yang ketiga adalah Pancasila tidak berjiwa musyawarah untuk mufakat, melainkan berdasarkan voting. Pancasila ciri khasnya adalah musyawarah. Musyawarah untuk apa? Untuk mendapatkan mufakat, untuk mendapatkan kesepakatan, bukan berdasarkan voting. Karena kalau voting itu bisa dicurang. Makanya sekarang pilkada-pilkada, pemilu-pemilu, banyak kemungkinan besarnya curang. Kalau Pancasila itu musyawarah. Kalau voting itu maka diarahkan sebagai ideologi liberal atau ideologi yang bersifat bebas. Kemudian ada Orde Lama 1959 sampai 1966. Pada periode Orde Lama ini presidennya masih tetap Presiden Soekarno. Nah, pada masa periode ini mereka, para pendukung Insinyur Soekarno atau Insinyur Soekarno-nya sendiri itu melakukan beberapa penyimpangan. Penyimpangan yang pertama adalah kekuasaan ada pada presiden, padahal kekuasaan utama pada Pancasila itu berada di tangan rakyat, bukan pada presiden. Kemudian penyimpangan yang kedua adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Tidak mungkin presiden diangkat seumur hidup. Karena kalian bisa bayangkan saja, kalau presidennya satu saja diangkat seumur hidup, maka sudah pasti bisa dijamin kalau akan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Contohnya akan ada banyak korupsi, walaupun sekarang juga banyak korupsi, cuman kalau pengangkatan kalau presidennya satu seumur hidup itu sudah pasti banyak sekali korupsinya, lebih banyak mungkin dari sekarang. Kemudian kalau presidennya seumur hidup hanya satu, maksudnya presidennya itu selama hidupnya menjabat sebagai presiden, maka dia akan sewenang-wenang. Dia akan sewenang-wenang sebagai presiden. Mereka tidak akan melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian, tantangan yang ketiga adalah Pancasila menjadi Nasakom. Nasakom ini adalah produk dari Presiden Soekarno, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Kemudian pada Orde Lama ini juga ada pemberontakan PKI besar-besaran. Pasti kan sudah lihat kan film PKI. Nah, pemberontakan PKI ini yang besar-besaran ini dipimpin oleh DN Aidit pada tanggal 30 September 1965. Nah, sama kayak pemberontakan PKI yang ada di Madiun tadi, PKI ini ingin mengganti Pancasila dengan komunis. Namun gagal karena komunis tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang multikultural. Kemudian kita masuk ke masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Presiden kita udah berganti menjadi Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto ini, rakyat Indonesia berharap besar pada masa ini. Dan pada masa ini juga, Presiden Soeharto dapat membubarkan PKI. Kemudian rakyat juga berharap dapat menjalankan Pancasila dan UUD 1945.
selama beberapa tahun itu dapat berjalan dengan baik. Pancasila dan UUD 45 dijalankan dengan baik, tidak ada penyimpangan. Namun, lambat laun, dengan berjalannya waktu, Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dari Presiden Soeharto sendiri. Nah, karena untuk kepentingan golongan, maka kebebasan berpendapat rakyat Indonesia itu dibatasi. Rakyat Indonesia tidak boleh berpendapat. Hanya presiden saja yang bisa mengeluarkan pendapatnya atau mengeluarkan peraturan-peraturannya. Dan rakyat tidak boleh mengkritisi. Tidak seperti sekarang. Rakyat bebas mengkritisi presiden. Karena penyimpangan yang terjadi pada masa Presiden Soeharto tadi, kita tidak boleh menyampaikan pendapat dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangannya, maka terjadilah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto. Rakyat Indonesia sudah mulai geram, sudah mulai sadar kalau mereka tidak boleh berekspresi, mereka tidak boleh mengeluarkan pendapat, mereka hanya boleh menuruti apa kata pemerintah. Kalau pemerintahnya mengeluarkan peraturan A, ya berarti rakyatnya juga harus ikut A. Nah, itu Presiden Soeharto digulingkan oleh mahasiswa atau diturunkan jabatannya sebagai presiden oleh mahasiswa itu pada tahun 1998 dan digantikan wakilnya yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie itu B.J. Habibie itu memerintah Indonesia itu hanya 1 tahun saja, 1998 sampai 1999. Kemudian setelah 1999 itu, atau pada masa pemerintahan Habibie, muncullah masa baru yaitu masa reformasi. Artinya di masa reformasi ini kita bebas berpendapat, kita bebas berekspresi, kita bebas mengeluarkan apa yang kita punya, mengeluarkan apa bakat kita itu bebas. Tapi tetap harus mematuhi Pancasila dan Undang-Undang 1945, tidak boleh melanggar itu. Dan reformasi ini diharapkan oleh masyarakat banyak itu dapat menjalankan Pancasila dengan baik. Namun tetap tidak bisa berjalan dengan baik karena ada beberapa tantangan pada masa reformasi. Yang pertama, tantangannya adalah separatisme atau gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Contohnya yaitu GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Mereka ingin lepas dari Indonesia karena kalau Aceh itu dia punya syariat Islam itu benar-benar ditegakkan di Aceh. Maka mereka tidak sevisi dengan Pancasila. Kalau dulu itu ada DITII, nah kalau zaman reformasi ada GAM. Tantangan yang kedua itu ada radikalisme, paham yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Kayak sekarang itu radikal itu semakin banyak muncul sikap-sikap radikal itu. Mereka ingin merubah suatu paham, contohnya kayak
mereka tuh ada suatu gerakan yang ingin merubah Islam itu menjadi tidak Islam murni, tidak Islam yang sesungguhnya, tapi dengan cara menjatuhkan Islam dan mengunggulkan agama-agama lain. Contohnya radikal. Terus tantangan yang ketiga adalah terorisme, yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Contohnya bom Bali. Bom Bali itu terorisme. Terorisme besar-besaran di Indonesia itu bom Bali. Sampai ada 2 kali itu bom Bali. Kalau terorisme itu pasti zaman sekarang disangkut pautkan dengan Islam, padahal tidak sama sekali. Terorisme itu bukan Islam. Terorisme itu adalah tindakan kekerasan untuk menjatuhkan suatu paham atau menjatuhkan lawan. Contoh sederhananya, kita punya musuh, lalu kita teror dia, kita WhatsApp dia dengan nomor lain, kita ancam dia, nah itu namanya kita melakukan terorisme. Itu contohnya ya. Dan masih banyak lagi gerakan-gerakan pada masa reformasi ini, karena kita semakin bebas berekspresi, maka tantangan Pancasila pada masa ini semakin besar lagi. Bisa kalian cari-cari sendiri, bisa kalian analisis sendiri apa saja sih gerakan-gerakan yang merongrong kemurnian Pancasila pada masa reformasi ini. Bu Guru ada tugas untuk kalian. Tolong kalian benar-benar analisis tantangan-tantangan Pancasila pada masa reformasi. Kalian buat kelompok. Kelompoknya terserah kalian. Cari teman kalian yang paling dekat dengan rumah kalian. Terus kalian analisis masalah-masalah atau tantangan-tantangan pada masa reformasi ini. Karena itu banyak sekali tantangannya ya. Terus nanti kalian, kalau sudah kalian analisis, silahkan kalian buat makalah. Kemudian di akhir bab 1 nanti, silahkan kalian kumpulkan ke Bu Guru. Jika masih ada yang belum paham tentang tugasnya, atau ada yang belum paham tentang materi Pancasila dari masa ke masa ini, silahkan kalian tanyakan ke Bu Guru, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui timeline di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selamat belajar.